DPR RI pantau kasus WNI di Myanmar dan negara konflik lainnya. Gubernur Jakarta resmi naikkan operasional Dasar Wisma. AHY menyebut SBY memilih jalur seni untuk serukan aksi selamatkan lingkungan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Judita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyatakan kasus warga negara Indonesia yang ditangkap di Myanmar masih dalam proses penyidikan oleh aparat setempat. DPR akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI untuk memastikan perlindungan WNI di Myanmar. DPR RI melalui Komisi 1 terus memantau kasus penangkapan seorang warga negara Indonesia di Myanmar yang hingga kini masih dalam tahap penyidikan. TB Hasanuddin menegaskan DPR RI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Myanmar untuk memastikan hak-hak warga negara Indonesia terpenuhi. Saya tidak bisa memberikan kesan dulu, kita tunggulah dalam beberapa hari, kita terus informasikan dan kita koordinasi dengan Pak Yuda sebagai Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, ya, dan tentu dengan dubes terkait, ya, di sana. Menurutnya kondisi Myanmar yang tengah bergejolak dan postur fisik warga negara Indonesia yang sering mirip dengan warga lokal kerap memicu kesalahan identifikasi. Hasanuddin yang menyinggung kasus serupa di negara lain seperti warga negara Indonesia yang masuk ilegal ke Kamboja melalui Thailand dan yang terlibat kasus hukum di Amerika Serikat. Terkait kemungkinan salah tangkap, DPR meminta publik menunggu hasil penyidikan yang objektif. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi lain datang dari Menteri Sosial memastikan sekolah rakyat tidak akan menerapkan tes akademik dalam proses menjaring peserta didik. Sistem teknologi berbasis artificial intelligence akan digunakan untuk mengenali potensi setiap anak yang ada di sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengadakan rapat progres pelaksanaan sekolah rakyat dengan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Profesor Muhammad Nuh dan Ari Ginanjar di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat. Menteri Sosial menegaskan sekolah rakyat direncanakan akan mulai berjalan pada 14 Juli 2025 dari 100 titik pertama. Berbagai persiapan terus dimatangkan dari finalisasi kurikulum dan rekrutmen tenaga pelajar. Menteri Sosial juga memastikan sekolah rakyat tidak ada tes akademik, yang ada pemeriksaan administrasi dan cek kesehatan. Persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat yang insya Allah mudah-mudahan ya nanti bisa dimulai pembelajarannya tanggal 14 Juli. Khususnya 100 titik pertama yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Profesor Muhammad Nuh menyampaikan akan memakai sistem Artificial Intelligence atau AI di dalam sekolah rakyat yang dinilai dapat membantu mengenali potensi setiap anak secara lebih efisien. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyerahkan Akta Badan Hukum Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih kepada 326 desa di Kabupaten Serang, Banten. Sebanyak 326 koperasi desa atau Kopdes Merah Putih yang ada di Kabupaten Serang, Banten secara resmi menerima Akta Badan Hukum Koperasi dari Menteri Desa PDT Yandri Susanto. Penyerahan akta ini menandai bahwa seluruh Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Serang sudah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi secara legal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Mendes PDT menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin perlindungan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara Bupati Serang Ratu Rahmatu Jakiah menyampaikan bahwa dengan beroperasinya Kopdes Merah Putih di wilayahnya, maka akan ada pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat desa. Dengan menyerahkan akta badan hukum ini, pemerintah mendorong koperasi desa menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing serta mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat desa. Artinya memastikan bahwa semua desa, sebanyak 326 desa di Kabupaten Serang, koperasi ini sudah berdiri dan sudah bisa mulai untuk melakukan bisnisnya melalui permodalan yang nanti memang akan disusun bisnisnya oleh koperasi masing-masing, langsung diusulkan kepada Bank Himbara. Nanti Bank Himbara akan mengucurkan modal dengan bunga yang rendah untuk siklus bisnis yang ada di koperasi Desa Merah Putih. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem transportasi nasional yang efisien dan terintegrasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY dalam rapat koordinasi lintas kementerian lembaga membahas rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional dan penyelenggaraan kereta cepat Selasa siang di kantor Kemenko Infrastruktur Jakarta. Menurut AHY, sistem transportasi Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. AHY menekankan pentingnya segera merampungkan RUU Sistranas sebagai payung hukum utama untuk mengintegrasikan moda transportasi darat, laut, dan udara. Yang kedua, agenda yang akan kita bahas adalah gagasan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional, Sistranas. Ini juga penting karena kita tahu bahwa banyak permasalahan di birokrasi di pemerintahan kita akibat masih belum atau kurang terintegrasinya. Menko AHY juga menggarisbawahi pentingnya sistem transportasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. AHY merujuk proyeksi IMF 2020 hingga 2030 yang menempatkan Indonesia sebagai calon ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Bila mampu meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi secara signifikan, AHY juga mendorong percepatan penyusunan RPP tentang kereta cepat serta pembentukan satuan tugas khusus guna memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah berpotensi menghambat jalannya program pemerintahan. Menurutnya dengan sistem pemilu serentak yang telah dijalankan saat ini, pelaksanaan program presiden belum sepenuhnya berjalan merata. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan antara pemilu presiden dengan DPRD turut menuai banyak sorotan. Banyak partai politik yang mengeluhkan putusan tersebut karena merubah tatanan yang saat ini sudah berjalan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir mengatakan bahwa putusan tersebut dapat menghambat kinerja maupun program-program presiden. Menurutnya, dengan adanya pemilu serentak saja, program-program presiden saat ini masih banyak yang belum berjalan sempurna. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku khawatir sinkronisasi program antar pemerintah pusat dan daerah akan semakin terhambat jika pemilu nasional dan daerah benar-benar dipisahkan. Terlebih lagi, jika jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah hingga 2,5 tahun. Menurut Adis, kondisi tersebut tentu akan memperlambat pelaksanaan program-program nasional di tingkat lokal. Adis mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ya kan, program presiden ini yang baru sekarang setahun aja kan masih belum merata ya. Kalau 2,5 tahun, kapan itu program presiden bisa berjalan? Apakah program presiden yang dicanangkan dalam 5 tahun bisa diterapkan dalam waktu 2,5 tahun? Katakan ini sudah lulus hampir 1 tahun, dalam waktu 1,5 tahun. Nah, padahal ini kan harus sinergi, ya kan?
Dengan demikian, keserentakan pemilu harus menjadi salah satu instrumen untuk memastikan program pembangunan bisa dijalankan secara terpadu dari pusat hingga ke daerah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilihan umum nasional dan daerah mulai 2029. Sehingga pemilu nasional hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Dari Jakarta, Natasha Alko, Mahendra Dewanata, D. Chandra, Berita Nasional TV. Gubernur Jakarta resmi naikkan operasional Dasawisma. Berita selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Nah, pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya. Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi menaikkan dana operasional Dasawisma dari Rp500.000 menjadi Rp750.000 per bulan. Menurutnya, Dasawisma layak mendapatkan kenaikan dana operasional lantaran Dawis merupakan salah satu ujung tombak bagi Pemprov DKI di bawah. Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi menaikkan operasional Desa Wisma dari Rp500.000 menjadi Rp750.000 per bulan. Kenaikan dana operasional sebesar Rp250.000 itu dilakukan setelah Pramono menandatangani keputusan gubernur yang akan mulai berlaku pada bulan ini. Saat ditemui di kantor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta pada Selasa sore, politisi PDI Perjuangan itu menyebut selain untuk menepati janji kampanyenya, Pramono menilai Desa Wisma layak mendapatkan kenaikan dana operasional lantaran Dawis merupakan salah satu ujung tombak bagi Pemprov DKI. Dari jumlah Desa Wisma yang jumlahnya cukup besar di Jakarta, anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI pun mengalami kenaikan dari sebelumnya 456 miliar menjadi 685 miliar. Operasionalnya segera dinaikkan karena salah satu tugas Dawis adalah pemanfaatan pekarangan. Jadi pekarangan rumah di bawah itu seringkali menimbulkan konflik sosial, tetapi sejak ada Dawis, mereka lah yang kemudian membantu kalau ada persoalan di bawah. Setelah kenaikan operasional bagi Desa Wisma, ia juga berharap operasional RT/RW bisa segera mengalami kenaikan agar seluruh janjinya dapat segera terrealisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, unjuk rasa menolak sistem penerimaan murid baru SPMB oleh ratusan orang tua calon murid di SMA Negeri 3 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung ricuh. Para orang tua protes lantaran anaknya yang sudah mendaftar SPMB melalui jalur domisili tidak diterima meski jarak sekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Main berdiri sekolah di sini, tapi yang sebelah-sebelah nggak masuk. Ratusan orang tua calon murid mendatangi SMA Negeri 3 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten untuk menggelar unjuk rasa menolak sistem SPMB. Kericuan pun sempat terjadi saat ratusan orang tua calon murid memaksa untuk bertemu panitia penyelenggara SPMB namun dihalangi beberapa guru yang ada di depan sekolah. Setelah sempat terlibat keributan dengan pihak sekolah, para orang tua calon murid yang aksi protes ini kembali tertib setelah petugas kepolisian dan TNI memenangkan mereka. Salah satu orang tua murid, Jodo, mengaku kecewa lantaran anaknya tidak diterima di sekolah ini, padahal jarak sekolah dengan rumahnya hanya 130 meter. Orang tua murid juga menyebut banyak calon siswa yang jaraknya jauh dari sekolah justru diterima dengan alasan nilai rata-rata rapornya lebih tinggi dari nilai rapor anaknya. Di online udah daftar untuk domisili, data sama RT, ternyata hasilnya nihil.
Apa alasannya Pak? Ya alasan saya terutamin dong, domisili. Pakailah domisili, jangan pakai alasan NEM lah, nilai lah, itu. Sedikitnya ada 80 calon siswa yang berdomisili di Desa Kaduje, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang rumahnya dekat dengan sekolah ditolak sistem SPMB. Para orang tua murid pun menolak aturan dan sistem SPMB diterapkan dalam penerimaan murid baru. Mereka berharap warga yang berdomisili dekat sekolah diterima. Humas SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, Sardi, menjelaskan seleksi penerimaan murid baru pada sistem SPB 2025 ditentukan oleh beberapa faktor. Selain jarak rumah dengan sekolah yang menjadi prioritas utama, nilai rata-rata rapor dan juga indeks satuan sekolah asal murid menjadi penentu dalam seleksi pada jalur domisili. Nah, baik. Kalau jalur di sini lengkap sudah. Nah, ini ada ya. Ini karena saya katakan saya bekerja sesuai ini. Ada domisili, ada afirmasi, ada prestasi, ada mutasi. Nah, ini semua sudah ada dalam kuotanya. Dengan jumlah ini bahwa SMA Negeri 3 diberikan yaitu 12 kelas. Terkait dengan kekisruhan dalam proses SPMB ini, pihak sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, 2 anggota geng motor yang diduga terlibat aksi tawuran yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal, Sumatera Utara. Nggak tahu, gimana itu? Allah, ya Allah. Allah Akbar. Masih anak-anak sekali. Kedua pelaku masing-masing berinisial RS dan ABS ditangkap petugas di kediamannya masing-masing di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu malam. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa menembak kedua kaki tersangka, RS karena berusaha melawan saat ditangkap di rumahnya di Jalan Orde Baru, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua pelaku juga diketahui terlibat dalam kasus pembegalan terhadap pengendara sepeda motor di Jalan PDAM Tirtanadi, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 16 Juni 2025 lalu. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan Senin sore mengatakan kedua pelaku merupakan anggota geng motor yang kerap melakukan aksi begal di wilayah Deli Serdang dan Medan. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka bersama 6 rekan lainnya tergolong sadis. Dengan menggunakan senjata tajam, para anggota geng motor ini mengecam para korban yang melawan. Kelompok geng motor RNR yang pada bulan Oktober tahun 2024 juga melakukan tawuran yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas menyita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor hasil kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus menipu korban yang mengaku sebagai anggota Polri diringkus Kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di dalam kamar rumah kontrakannya beserta barang bukti sepeda motor hasil curiannya milik korban yang sudah berubah warna cat bodi. Kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat Sabtu malam langsung meringkus terhadap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di salah satu kamar rumah kontrakan di kawasan padat penduduk Kebon Jahe, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Tanpa bisa berkutik, kedua pelaku berinisial AM dan IH langsung menyerah saat sejumlah petugas kepolisian melakukan penyergapan. Selain kedua pelaku, petugas juga turut mengamankan sepeda motor korban yang sudah berwarna bodi sepeda motor. Penangkapan kedua pelaku ini berkat rekaman kamera pengawas CCTV saat beraksi melakukan penipuan pada korban yang merupakan pasangan sejoli di Jalan U Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat dengan mengaku sebagai anggota Polri. Video rekaman kamera pengawas CCTV pun sontak viral di media sosial. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat
melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Pelaku berjumlah 2 orang, kami dapat amankan di daerah Cengkareng. Saat ini pelaku masih dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Saat ini kedua pelaku masih tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV melaporkan. SBY pilih jalur seni untuk suruhkan aksi selamatkan lingkungan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyuarakan isu lingkungan melalui karya musik. Karya berjudul Save Our World diperkenalkan lewat penampilan video musik dengan menyuarakan pesan penyelamatan bumi secara lebih humanis. The Yudhoyono Institute meluncurkan lagu dan video musik berjudul Save Our World karya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Ballroom Jakarta Teater Jakarta Pusat. Lagu bertema lingkungan ini menjadi bagian dari upaya menyuarakan kepedulian terhadap krisis iklim melalui pendekatan seni dan budaya. Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, seni dipilih sebagai salah satu pesan karena mampu menembus batas identitas dan perbedaan. Baginya, musik adalah bahasa universal yang dapat menggugah akal, rasa, dan pikiran secara lebih humanis. Setelah tidak lagi berada di panggung kebijakan publik, SBY disebut memilih jalur seni sebagai wadah untuk terus memberikan pesan dan semangat bagi generasi penerus melalui karya seni. Nilai-nilai lingkungan dan kemanusiaan diharapkan dapat disampaikan secara lebih efektif. Lagu Save Our World yang diciptakan pada tahun 2010 merupakan ajakan untuk bertindak nyata, menyelamatkan bumi dari kerusakan dan krisis iklim. Lagu ini dianggap sebagai seruan moral untuk bersama-sama melindungi planet kita. Jadi kami tentunya dari The Yudhoyono Institute tidak ingin membatasi diri hanya dengan narasi yang sifatnya formal dan akademis, tapi juga dengan sesuatu yang humanis dan tadi penuh dengan nilai seni dan budaya. Mudah-mudahan bisa tetap mengirimkan pesan kuat tentang berbagai isu yang terjadi di dunia hari ini, khususnya tentang bumi kita. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, pesinetron tampan berinisial MR diringkus aparat reskrim Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat di kawasan Depok, Jawa Barat lantaran memeras kekasih pasangannya. Sesama jenis, pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat malam tadi mendatangi sebuah pos ronda di kawasan Depok, Jawa Barat. Sasarannya adalah MR, seorang pesinetron sekaligus pemain film layar lebar, karena dilaporkan atas tuduhan pemerasan. MR yang sempat kabur dari tempat kosnya akhirnya berhasil diringkus saat tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok tak jauh dari pos ronda. Pesinetron tampan itu ditangkap setelah dilaporkan oleh Iwan Mario Tamara, pria yang menjadi kekasih pasangan sejenis karena melakukan pemerasan. MR mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif MR nekat melakukan pemerasan lantaran cemburu melihat korban berjumpa dengan pria lain di depan matanya. Selama memeras, total uang yang pernah dikeluarkan korban untuk tersangka bahkan mencapai 20 juta rupiah. Ya, sejenis. Nah, kalau pelaku ini infonya selebritis atau apa sih? Iya, infonya selebritis, betul, selebritis. Dengan motif yaitu karena cemburu. Nah, cemburu, kesal, diduga bahwa IW ini punya lelaki idaman lain atau pil. Akibat perbuatannya, tersangka dipastikan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV.
Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.